Kemalahayati, atau yang lebih dikenal dengan Malahayati merupakan salah satu laksamana perempuan yang pernah ada di Kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu. Sejak remaja, Malahayati sudah dikenal sebagai anak perempuan cerdas dan pemberani. Malahayati lahir pada tahun 1560, tepat pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati lahir dari keluarga kesultanan atau bangsawan, di mana ayah dan kakeknya bergelar Laksamana, yakni Laksamana Mahmud Shah dan Laksamana Sayyid Shah. Sedang Laksamana Sayyid Shah sendiri merupakan putra dari Sultan Salahuddin Shah, dan Sultan Salahuddin Shah merupakan putra dari Sultan Ali Mughayat Shah, yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Meskipun terlahir di keluarga bangsawan dan bercukupan, tidak membuat Malahayati menjadi anak perempuan yang manja dan suka berleha-leha. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi anak yang rajin belajar dan ia dikenal cerdas. Sejak kecil, ia sudah belajar baca tulis Al-Qur'an, bahkan, pada usia 8 tahun ia sudah belajar langsung dengan ulama terkemuka Aceh, yakni Tengku Jamaluddin Lemkra. 2 tahun kemudian, Malahayati meneruskan pendidikan agama yang lebih luas di Daya Inong, atau pesantren santri-santri wanita. Di sana beliau belajar ilmu fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Ditambah lagi dengan Aceh Serambi Mekah dan Kesultanan Aceh pada masa itu berada dalam kejayaan dan pusat pendidikan agama Islam sudah berkembang pesat kala itu. Maka tak heran Malahayati mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama dengan lebih luas dalam dari alim ulama di Kerajaan Aceh Darussalam. Tak hanya belajar agama, berkat ketekunan dan dukungan orang tuanya yang keluarga bangsawan, Malahayati pun dapat merasakan belajar berbagai bahasa, dengan cara orang tuanya mendatangkan guru-guru ahli bahasa ke rumah mereka. Sehingga tak heran jika Malahayati saat ia menjadi laksamana ia menguasai beberapa bahasa selain bahasa Aceh, diantaranya, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Spanyol, dan bahasa Perancis. Tak sampai di situ, Malahayati juga memiliki kesempatan menempuh pendidikan militer di Baitul Maqdis yaitu pusat pendidikan khusus tentara Aceh kala itu, dan ia juga akrab dengan dunia kelautan. Kecintaannya terhadap lautan turun dari ayahnya sebagai seorang laksamana. Sewaktu kecil, Malahayati sering diajak oleh ayahnya ke pelabuhan untuk melihat kapal-kapal dagang, dan kapal perang milik Kerajaan Aceh Darussalam kala itu. Di pelabuhan, Malahayati juga sering menyaksikan sendiri latihan perang yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Kerajaan Aceh di lautan. Sebab kala itu, sebagian wilayah semenanjung Malaka telah jatuh di tangan Portugis. Dan ancaman Portugis menguasai Aceh terus diantisipasi oleh Kesultanan Aceh dengan berbagai cara pada masa itu dan perang Aceh melawan Portugis terus terjadi Selat Malaka. Sehingga, orang tua, ayah Malahayati pun meninggal di tangan Portugis dalam peperangan. Dan Malahayati sangat berduka atas kejadian tersebut, hingga Malahayati pernah mengeluarkan sebuah keluhan pada gurunya Tengku Ismail Indrapuri, dengan berkata, "Andai saja aku lahir sebagai laki-laki, tentu aku akan ikut berjuang untuk berperang melawan Portugis yang akan melakukan penjajahan di negeri kita dan telah membunuh orang tua saya." Dan gurunya tersebut kemudian menjawab, "Malahayati, di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan itu sama saja, karena kedua-duanya memikul amanahnya di bumi ini. Begitu juga dengan wanita, jika suatu saat wanita sudah sanggup dan mampu, seorang wanita juga boleh berperang melawan setiap penjajahan Portugis." Berkat nasihat dari gurunya, Malahayati semangatnya bangkit dan bercita-cita agar suatu saat tekad dan cita-citanya bisa ikut berjuang melawan Portugis bisa terwujud. Bahkan beliau dengan lantang pernah bersumpah, kelak ketika dewasa ia akan berjuang melawan setiap penjajah di tanah airnya. Kemudian, dengan berjalannya waktu, setelah ia dewasa, Malahayati menikah dengan seorang perwira muda, di Kesultanan Aceh yang bernama Zainal Abidin. Namun sayang, dalam suatu peperangan melawan Portugis di Teluk Haru, meskipun armada Aceh sukses menghancurkan para prajurit bangsa Portugis, tapi pertempuran tersebut mengakibatkan sekitar 1000 prajurit Aceh gugur, termasuk suami Malahayati. Untuk yang kedua kalinya, setelah ditinggal oleh ayahnya, kemudian kini suaminya gugur di medan perang saat pertempuran melawan Portugis. Saat itu Malahayati sedang turut membantu peperangan,
maka dengan pengalamannya semasa belajar di Baitul Maqdis, dan karena semangat yang bergejolak dalam dirinya karena pengalaman pahit saat ayahnya meninggal, beliau mengambil alih dan mengomando kapal perangnya. Tanpa disangka, dengan keberaniannya Malahayati berhasil menenggelamkan 3 kapal dan menawan 2 kapal milik Portugis. Walaupun masih ada 1 kapal Portugis yang berhasil lolos, tetapi keberhasilan Malahayati dalam melawan kapal Portugis tersebut, tersebar ke seluruh penjuru kedaulatan Aceh. Tak lama dari peristiwa tersebut, Malahayati mengajukan dirinya kepada Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Kerajaan Aceh waktu itu untuk membentuk sebuah armada di mana seluruh prajuritnya adalah perempuan janda yang suaminya telah gugur di medan perang. Tak membutuhkan waktu lama, Sultan memberikan izin kepada Malahayati dengan pertimbangan bahwa ia juga sebagai seorang alumni militer kelautan dan juga memiliki pengalaman dalam memimpin kapal perang untuk memimpin armada Kerajaan Aceh. Armada Malahayati tersebut diberi nama dengan sebutan Armada Inong Bale, yang artinya armada perempuan janda, dan Malahayati dinobatkan sebagai laksamana muda di usia 22 tahun. Armada Inong Bale tersebut memiliki kekuatan pasukan 2.000 perempuan janda-janda, tetapi berjalanannya waktu kekuatan Armada Inong Bale terus bertambah, sebab banyak sekali wanita-wanita Aceh terutama perempuan yang suami mereka telah gugur di medan perang banyak mendaftar sebagai relawan. Di mana pangkalan armada Malahayati berada di Teluk Lamreh, Ruweng Raya, Aceh. Yang mana terdapat 100 kapal perang dengan kapasitas 400 sampai 500 orang. Tiap kapal perang dilengkapi dengan meriam. Bahkan, kapal paling besar dilengkapi 5 meriam. Berkat keberanian dan ketangkasan Malahayati kala itu armada yang dipimpinnya menjadi armada terkuat di Asia Tenggara. Sehingga peran Malahayati sebagai seorang laksamana sangat ditakuti dan disegani kolonial Portugis kala itu. Bahkan kolonial Portugis beberapa kali dipukul mundur oleh Malahayati dan armada Belanda yang pernah mencoba melakukan penetrasi di perairan Aceh dan Selat Malaka di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman langsung dipatahkan oleh laksamana Malahayati beserta pasukannya. Dan kehebatan laksamana Malahayati membuat Inggris sangat menghargai kedaulatan Aceh kala itu. Meskipun pada akhirnya, Malahayati juga gugur saat bertempur dengan kolonial Portugis pimpinan Alfonso de Castro di Teluk Ruweng Raya Aceh, pada bulan Juni tahun 1606. Malahayati gugur di tangan Portugis, setelah dirinya, berpuluh tahun bertempur dan menjadi seorang laksamana wanita. Dan atas segala jasa dan pengorbanannya, Malahayati dianugerahkan gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2017.